Nah, ini pesawat-pesawat gue nih. Semoga ini bukan penerbangan terakhir kamu ya. Ada kemungkinan di atas bisa engine off ya, mati. Request permit to take off. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini nggak benar, ada nggak benar. Tuh, salah. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi enak banget nih gue pagi-pagi abis bangun tidur, ngontrol kandang, ngontrol satwa, aman semua. Terus jangan dikit gue duduk di sini sambil tempat gue observasi ini. Bisa lihat kandang esan, kandang rusa, burung unta, walawili sama merak kelihatan semua dari sini. Rupi juga kelihatan. Jadi ini kandang tempat gue untuk observasi di sini. Ini tempat gue observasi kayak gini nih. Jadi kelihatan semuanya. Kandang burung unta, merak, walawili, rupi, kira, cip-cip. Ini juga kandang esan kelihatan dari sini. Itu kandang rakun, binturong kelihatan juga. Emang ini tempat gue observasi di sini. Tuh ini kandang esan. Kolamnya lagi disikat sama Pak Yayat. Biar bersih, udah banyak lumut soalnya. Esannya belum keluar. Jadi kelihatan semua ya kandang di sini enak untuk observasi pagi-pagi sambil ngopi. Sedap. Nah, gue sekarang di rumah ini sedikit ada yang berbeda daripada sebelumnya ya. Maksudnya baru ada ini kejadian. Jadi banyak ulet kepompong yang nempel di kandang merak sama burung unta gue. Dan biasanya gue nggak pernah seumur hidup tinggal di sini, nggak pernah. Gue tanyalah ke teman yang ya ngerti satwa lah, kurator gitu. Jadi nanya, ini kenapa ya tumben banyak kepompong? Katanya udaranya bersih. Kalau udaranya bersih itu jadi otomatis banyak kupu-kupu yang muncul, katanya kayak gitu. Oh gitu ya. Terus gue juga kemarin kayak pas ke villa kan udaranya cuacanya cerah banget, bagus banget ya, udara seger banget. Jadi dari corona ini ada hikmahnya ternyata. Jadi semua udara di muka bumi ini berubah ya, jadi lebih bagus, lebih bersih, lebih berkurang polusinya. Nah sekarang gue pengen memastikan lebih jelas nih, apakah udara di Bandung benar-benar cerah. Dari sini kalian cerah banget sih, cuman gue pengen lihat overview-nya lagi, landscape-nya Bandung dari tempat gue. Kalau pakai drone kurang asik, kurang jauh, sama terlalu otomatis ya. Drone tuh terlalu komputerisasi banget. Gue pengennya pakai aero modeling, jadi full manual. Udah lama gue nggak main aero modeling, jadi sekalian gue main aero modeling di seberang rumah. Itu udah halaman sedikit, bisa take off sama landing aero modeling secara paksa. Gue mau taruh GoPro di sana dan kita cek gimana sih udara di Bandung sekarang, apakah lebih bersih, lebih cerah, lebih jernih nggak, atau sama aja. Kita cek. Karena gue mau ke hanggar yang dulu ini studio band. Jadi hanggar sekarang jadi tempat aero modeling gitu semua. Ayo kita cabut ke sana. Si Ano, kamu bukannya tidur? Hah? Bukan tidur kamu teh? Main villa lagi? Nggak? Capek? Nakal? Dadah, Ano. Mau ke satu lu. Oke, ini hanggar pesawat yang dulunya studio. Nah, ini pesawat-pesawat gue nih. Tuh, banyak bangkai pesawat yang bekas crash karena terlalu banyak manuver, terlalu banyak atraksi, jadi aja nggak kekontrol. Nah, dari semua ini paling yang bisa dipaksakan terbang di seberang, di halaman seberang ini pesawat yang kuning ini. Ini Jet 3 Piper Cup 1400 mm wingspan-nya. Baterainya 4 sel 2200 mAh. Yang lainnya itu kencang banget, nggak akan bisa terbang di seberang. Kalau ini masih bisa dipaksakan, mungkin ini penerbangan terakhir karena pesawat ini udah uzur juga, udah tua. Tuh bekas hard landing, miring sebelah landing gearnya tuh. Jadi paling gue pakai gini ya, yang lainnya nggak mungkin. Itu juga jatuh, crash, ada 4 bangke, 5 malah, 6 malah sama ini. Jadi paling pakai ini aja. Oke. Semoga ini bukan penerbangan terakhir kamu ya. Kuy. Ya.
Oke, pesawat yang ini. Nih, tumben Rocky keluar. Biasanya dalam mulu sama istrinya tuh, sama Lisa. Tuh, langsung masuk lagi dia. Rocky, kabar? Galak? Gak mau? Kita tiba-tiba gigit. Lisa, ano, tidur kamu teh? Dengan tamak turnal, siang-siang gini masih bangun. Dadah. Dadah para musang. Oke, jadi harus melewati kandang Esan buat ke depan lagi. Kita kunci dulu. Oke, go. Si Esan takut nggak ya sama pesawat? San? Esan? Ini bukan makanan. Ini bukan burung. Penasaran kamu mah? Curiosity tinggi. Curiosity. Ini. Iya. Udah. Ntar keluarnya bentar dibersihin dulu kandangnya. Biar mandinya enak. Sabar. Udah, Esan. Oke, sekarang gue persiapan mau menaruh kameranya onboard di pesawatnya. Terus ini transmitternya atau remote-nya. Oke. Terus ini baterai. Sekarang gue mau naruh kamera dulu di pesawat, pasang dulu bentar, biar di halaman depan di seberang tinggal take off. Oke, gue mau taruh kameranya dulu. Semoga pesawatnya landing lagi ya. Takutnya dia nggak berhasil kembali karena tactical error, karena guanya udah lama juga nggak kontrol ini pesawat, nggak main pesawat, feel-nya hilang kan. Jadi kita coba dengan cara yang nekat. Terakhir main pesawat tahun lalu sih, itu bentar. Tapi intensnya dulu tahun 2015-an, 5 tahun lalu. Cari yang enak posisinya. Yang layak terbang, jam terbang sih maksudnya. Dia udah dipakai berapa lama, ya kan? Terus pernah crash nggak, harus dicek, maintenance harus berkala gitu. Kalau ini udah lama nggak main, jadi otomatis jadi nggak layak gitu. Oke, sekarang kita bawa ini aja biar aman. Oke, dulu remote-nya. Sip. Terus gue harus pakai kacamata karena pasti silau banget lihat ke atas. Pesawat tanahnya nitik segede gini, saking jauhnya. Terus pakai kacamata. Oke. Ini baterainya gue bawa. Oke, ayo. Oke, jadi sebelum terbang gue cek ulang. Semoga ini nggak ada masalah ya. Nyalain dulu GoPro-nya. Pesawat balik nggak ya? Gue nggak yakin ya. Oke, sekarang kita pasang dulu baterainya. Ini alarm baterainya kalau mau habis, karena kalau air modelingnya gue ini semuanya manual ya, full skill pilot, jadi nggak ada sistem yang ngebantu, nggak ada autopilot, nggak ada segala rupa, 100% pilotnya yang bermain. Oke, sip, bismillah, doakan ya. Ini juga sih pesawatnya udah tua banget sih, udah nggak layak terbang, bukan layak terbang ya, nggak lama lagi umurnya dia tuh. Gue harus beli pesawat baru nih. Hup. Nah, kalau sinkron tadi langsung standby. Bismillah. Ini udah maksa banget. Apa deh? Gue selotip dulu, takut copot nih. Ini gue selotip ke depannya udah copot si warnanya. Jadi dia nggak begitu kuat warnanya. Jadi kalau gue selotip kayak gini otomatis warnanya kecabut sama selotipnya, sama lakbannya, nggak apa-apa lah. Yang penting aman. Sip. Astagfirullahaladzim. Deg-degan gue sumpah. Landingnya sama di tasnya takut, gue feel-nya udah nggak ada soalnya. Oke, cek dulu. Namanya aileron. Buat miringin pesawat, ini miring ke kanan, miring ke kiri.
Ini elevator buat naikin turun pesawat, elevator. Ini radar buat roda belakang sama buat yaw pesawat gini biar miring. Ini power depan, gua cek dulu. Semoga bisa take off dengan power segitu. Karena baterainya juga sudah bocor, ada kemungkinan di atas bisa engine off ya, mati. Bismillah. Oh, teman, enggak. Ini rumputnya panjang gini, untung buat landing biar kerem karena ini nggak ada remnya. Tapi untuk take off keganggu, powernya kehambat ya. Nyari powernya kehambat karena rumputnya panjang. Kita coba. Clear to engage. Runway. Because permit to take off. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, take off. Kalau take off ya. Sekarang kita naikin dulu pesawatnya. Ya, berat. Berat. Baterainya bocor, ini fix. Kita naikin dulu biar lihat Bandung lebih enak. Ya. Ini baterainya habis cuy, gak enak banget sumpah. Bocor. Jadi nggak bisa apa namanya? Nggak bisa ngasih full throttle atau full power. Jadi berat sih. Jadi gue bawa ke atas dulu cobain. Di atas pesawatnya jauh banget, gak kelihatan kalau di kamera. Gue atasin lagi dikit. Ini angin cukup mengganggu. Ya Allah. Ini kalau matanya kuat bisa orientasi ya. Jadi kayak lu nggak tahu ini pesawat hadap kemana, miringnya kayak gimana. Deg-degannya landing. Ini step gue terakhir landing. Karena feel-nya harus dapat, tahu pesawat. Jor, aing mau fly pass, mau terbang rendah, videoin Jor. Dapat ya? Coba ya. Ini pesawat. Lagi ya, fly pass lagi ya. Soalnya baterainya nggak ada, bocor maksudnya, jadi kalau fly pass nggak bisa naik lagi. Ini pesawat trainer loh, pesawat petani gitu, J3 Paper Cup. Udah kenceng, apalagi pesawat jet gua, kenceng banget sumpah. Masalahnya harus ada halaman yang luas. Kalau landing, bismillah, prepare to landing. Final approach. Enggak, kencangan. Kekencangan. Balik lagi. Wah, feel-nya hilang sumpah, feel untuk landing. Karena harus tahu pesawatnya powernya segimana, ya enggak? Throttle-nya harus segimana. Kalau terlalu kencang, di sini nabrak tangga. Kalau kepelanan, nyangkut di pohon. Dia harus pas, benar-benar pas landing tuh. Gue kasih hard landing ya, karena biar ngerem. Deg-degan lupa.
gue kasih training karena bisa biar ngerem. Soalnya kalau misalkan bener-bener smooth ya, landingnya smooth, pelan-pelan, nabrak tangga, liatin tangganya tuh. Gue nggak bisa take off lagi, dan nabrak tangga nggak mungkin di up lagi ke atas banyak pohon. Jadi cara target gue, semoga dapat footage-nya. Ini lu dengar suaranya baterainya habis, pantesan nggak ada powernya. Sebenarnya bukan habis ya, cuman dia drop baterainya, udah jelek harus diganti. Jadi kalau dikasih full power, ngelos tenaganya nggak ada. Bu, Pak, pengen jadi pilot dong, sumpah, daripada main modeling, jadi pilot beneran lebih asik terbangnya bareng pesawatnya daripada gua di bawah pilotnya. Pilotnya nggak ikut terbang. Tapi nyawa gua selamat, udah apa sih, nggak apa-apa. Ayo, sekarang kita lepasin dulu. Nih, gue bilang kan kalau copot lakbannya, lemnya ikut. Warnanya ikut. Jadi putih ntar lama-lama saat gua. Kalau seringan dikasih lakban gini. Emang ini pesawat murah sih, pesawat trainer. Cuma tetap aja kalau tempatnya kayak gini, take off landingnya gue nggak bisa, susah. Oke, berisik. Nah, sekarang gue copot baterainya. Lumayan panas. Nih, coba lu pegang, Bi, baterainya tuh. Lumayan ya, panas kan? Ini lama-lama meledak. Ini baterainya lipo. Kalau di beset dikit pakai silet gitu, meledak. Powernya tinggi soalnya, gede. Taruh dulu di sini, oke? Oke, jadi semoga tadi footage-nya dapat. Gua nggak bisa standby steady karena beda sama drone ya. Kalau drone itu lebih pakai gimbal alias pakai gyro, jadi dia bisa stabil dengan keadaan pesawat goyang-goyang. Ada drone goyang-goyang. Tapi kok ini 100% nempel di pesawat tanpa stabilizer ya, tanpa gyro, jadi goyang-goyang gimana pesawatnya. Ditambah gua ketika pengen power tinggi, throttle tinggi, biar kenceng, biar pesawatnya nagen. Apa ya nagen? Pesawatnya ampeg, stabil, biasanya stabil tapi nggak ada power, jadi kalah sama angin, jadi goyang-goyang kaca di atas. Semoga footage-nya bagus. Gue udah, itu ketinggian kurang lebih 300 meter dari permukaan tanah ya. Berapa kaki tuh? Biasanya kan kalau misalnya pesawat satuannya feet ya, gue nggak tahu feet berapa, itu kurang lebih 300 meter dari sini. Jadi tinggi banget gitu. Semoga itu menghibur kalian. Gue juga taruh ini pesawat, taruhan pesawat, ini copot tuh, lihat, lepas karena kan tadi anginnya gede banget. Jadi semoga menghibur kalian bisa lihat hikmah dari corona, ternyata udaranya bersih atau enggak, kalian lihat situ. Kalau menurut gue sih bersih banget udara sekarang, banyak fenomenal yang beda daripada sebelumnya. Kayak tadi ulet itu mulai ada karena kupu-kupu ya, kupu-kupu itu katanya di udara yang sejuk atau yang bagus atau yang bersih ada kupu-kupu. Kalau salah tolong bantu di komen ya. Cuman gue ngerasanya emang udaranya makin bersih di Bandung, apalagi kemarin di villa ya, di tempat gue di Lembang itu bersih banget. Kalau gue nggak lebay ya, kayak di Jepang, sumpah udaranya sebersih di Jepang. Jepang kan bersih banget udaranya sama cuacanya. Mirip lah itu, sky itu, langit itu benar-benar cerah banget, biru, benar-benar nggak ada apa ya, nggak ada abu-abunya lah, benar-benar cerah gitu, enak banget, seger itu. Semoga corona cepat berlalu sebelum kita puasa. Jadi sampai situ aja guys. Semoga menghibur, mengedukasi kalian tentang pesawat. Ini vlog gua baru tentang aeromodeling ya. Semoga kedepannya gue bisa bikin lebih banyak lagi vlog tentang ini kalau kalian suka tentang pesawat. Oke, jadi jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share dalam bentuk mendukung channel gue. Oke, see you guys. Bye-bye.